Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufa Mulyani dengan NPM 20051040401025 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita akan membuat data di aplikasi Excel. Nah, ini merupakan data dari modul praktikum statistik dan analisis data. Nah, langkah yang pertama kita akan mengcopy datanya, lalu kita akan ke aplikasi SPSS. Sekarang akan kita copy datanya. Nah, selanjutnya setelah kita copy, kita akan ke aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Sekarang kita copy. Sekarang akan kita paste. Nah, ini merupakan data yang telah kita copy tadi, masih berantakan. Sekarang akan kita rapikan di variable view. Nah, untuk di kolom name kita akan menggantikan yang pertama responden. Yang kedua jenis kelamin. Nah, pada kolom ini kita tidak bisa mengspasinya, maka kita bisa melakukan dengan mengunderscore atau kita tidak spasi. Jadi di sini saya tidak akan spasi. Nah, yang di sini umur, di sini pendidikan, di sini pendapatan, dan terakhir konsumsi. Nah, untuk tipe sendiri ini tergantung data. Jadi untuk responden menggunakan tipe huruf, jadi menggunakan string, sedangkan jenis kelamin sampai dengan konsumsi menggunakan angka, jadi menggunakan tipe numbering. Nah, untuk width sendiri itu tergantung data kita, jadi di sini width-nya sudah pas, jadi ini tergantung. Nah, untuk desimal sendiri, jadi di data kita ini kita tidak menggunakan desimal, jadi kita nolkan semua desimalnya. Nah, untuk label sendiri ini untuk keterangan. Jadi di sini kita akan membuat label. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat nama responden. Nah, yang kedua jenis kelamin responden. Nah, di sini kita bisa menspasinya. Jadi kita spasi jenis. Nah, di sini umur responden. Pendidikan responden. Di sini pendapatan responden. Dan yang terakhir konsumsi responden.
Nah, di value ini kita akan menggunakannya untuk kode. Nah, jadi misalnya di data kita ini kita akan menggunakan kode untuk jenis kelamin dan pendidikan. Jadi kita akan mengkodenya di jenis kelamin dan pendidikan saja. Jadi kita tekan titik 3. Nah, jadi kita akan membuat satu untuk laki-laki. Nah, untuk di sini kita bisa menggunakan underscore atau kita spasi. Jadi di sini kita akan underscore. Kita add. Nah, 2 untuk perempuan. Kita add. Nah, kita oke-kan. Nah, selanjutnya pendidikan. Sama juga kita tekan titik 3. Nah, untuk nomor 1 itu untuk SD. Kita add. Nomor 2 untuk SLTP. Kita add. Nomor 3 untuk SLTA. Kita add. Nomor 4 itu untuk D3, kita add. Dan nomor 5 itu untuk S1, kita add. Lalu kita tekan OK. Nah, kita ke data view. Nah, kita tekannya ini, otomatis dia akan berubah di jenis kelamin dan pendidikan. Nah, hanya kita kembali lagi ke variabel view. Nah, untuk missing sendiri ini, jika kita pada saat melakukan survei, namun ada orang yang kita survei itu tidak memberikan datanya, maka kita akan mendefinisikan. Nah, tetapi jika kita buat 0, maka itu akan terhitung dan akan mengganggu data kita. Jadi kita akan definisikan saja. Nah, untuk itu kita akan membuatnya di pendapatan dan konsumsi. Kita akan buat kode atau mendefinisikan. Nah, di sini tekan ini. Di sini saya akan membuat definisinya angka 9 4 kali. Kita oke-kan. Sama juga dengan konsumsi. Nah, untuk kolom ini tergantung kepada data kita. Jadi di sini juga sudah pas. Nah, untuk elect ini ada rata kanan, tengah, rata kiri. Nah, untuk responden saya menggunakan elect left rata kiri, namun untuk jenis kelamin sampai dengan konsumsi menggunakan rata tengah. Jadi kita ganti menjadi center. Nah, untuk measure ini merupakan skala. Jadi untuk responden ini menggunakan nominal, sedangkan jenis kelamin menggunakan nominal juga, sedangkan umur menggunakan skala. Pendidikan ini menggunakan ordinal, sedangkan pendapatan dan konsumsi juga menggunakan skala. Nah, ini sudah jadi, kita ke data view juga sudah rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat data output. Nah, langkah yang pertama kita membuat data output. Kita tekan analytics. Lalu kita tekan yang kedua, descriptive. Nah, jadi di sini untuk umur kita pindahkan ke sebelah. Pendapatan sama dengan konsumsi juga. Lalu kita tekan option. Nah, di sini ada min dan sum. Nah, untuk min sendiri adalah rata-rata, sedangkan sum ini merupakan jumlah. Jadi di sini saya hanya mencari rata-rata. Jadi yang rata-rata saja yang centang. Nah, selanjutnya kita tekan available list, lalu kita tekan continue. Nah, selanjutnya baru kita tekan OK. Nah, ini lagi diproses. Nah, ini merupakan data dari yang tadi.
Jadi sekian cara menggunakan aplikasi SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.